Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Motong mengaku telah menerima laporan dari 2 desa adanya dugaan oknum petugas pemutahiran data pemilih atau Pantarli menggunakan bantuan keluarga dalam melakukan proses pencocokan dan penelitian daftar pemilih. Anggota Bawaslu Iskandar Mardani mengatakan berdasarkan laporan hasil pengawasan itu terjadi di Desa Supilopong dan Desa Lambunu, Kecamatan Bolano, Lambunu. Ini ada dua persoalan yang sama, menggunakan bantuan dari keluarga sendiri dari Pantarli. Sebelumnya kami mendapatkan laporan hasil pengawasan itu di Desa Supilopong dan diberikan saran perbaikan, dilakukan coklit kembali. Nah, hal itu pula yang terjadi di Desa Lambunu, Kecamatan Bolano, Lambunu. Terkait itu, Iskandar menambahkan pihaknya telah memberikan saran perbaikan dengan melakukan coklit kembali untuk memastikan tidak ada kekeliruan dalam hal data pemilih. Dan alhamdulillah teman-teman di jajaran KPU telah melakukan coklit kembali. Tetapi yang akhirnya tahapan coklit ini di tanggal 14 Maret agar kiranya seluruh petugas pemutakhiran data pemilih ini dalam melakukan hal apapun selalu berkoordinasi ke TPS. Nah, menurut saya hal-hal seperti ini terjadi karena tidak ada koordinasi yang efektif dari Pantarli ke TPS itu. Sehingga dua peristiwa seperti di Desa Supilopong dan di Desa Lambunu itu terjadi. Iskandar mengatakan Pantarli telah diberikan pembekalan tata cara melakukan coklit sebelum turun melakukan tugasnya, sehingga kata ia seharusnya hal itu tidak boleh terjadi. Yang kami pahami dari laporan teman-teman di kecamatan ada pembekalan yang diberikan, tetapi mungkin dari masing-masing Pantarli ini kan karena mungkin punya persepsi sendiri, apakah bisa ditemani, kan kasusnya ini ditemani, dibantu. Nah, tetapi yang melakukan pencocokannya itu adalah keluarganya sendiri. Jadi coklit itu tidak boleh dilakukan oleh masyarakat yang bukan Pantarli. Nah, itu. Jadi kami memastikan bahwa yang melakukan coklit itu adalah petugas yang sah dan petugas yang resmi dibentuk oleh teman-teman di KPU dan jajarannya. Yang dikhawatirkan kata Iskandar bisa saja coklit yang dilakukan oleh orang lain atau bukan Pantarli yang tidak sesuai mekanisme dan prosedurnya. Bisa saja tidak berdasarkan mekanisme dan prosedur, mungkin kakak atau kepala keluarga yang dicoklit mungkin ada di situ pemilih pemula misalnya kan, karena yang diberikan edukasi itu hanya Pantarli. Karena bicara persoalan coklit ini kan bukan hanya persoalan mendatangi dari rumah ke rumah sebenarnya. Tapi apakah di dalam satu kakak itu ada pemilih baru misalnya, atau ada yang sudah kawin lagi sehingga memiliki kakak baru. Itu yang kita jaga bersama. Iskandar menambahkan, tugas Bawaslu sampai ke tingkat bawah melakukan upaya pencegahan untuk menjaga kualitas dalam proses pemilu nantinya. Mengedepankan pendekatan pencegahan seperti itu. Adapun dari laporan hasil pengawasan kami ini, demi terciptanya kualitas, tidak ada hal yang lain. Itu. Dan mestinya kita bersyukur karena hal ini kita peroleh, kita dapati itu sebelum ada reaksi dari masyarakat misalnya kan. Iskandar berharap tidak ada lagi laporan serupa yang disampaikan oleh petugas kecamatan ataupun desa sampai proses coklit berakhir pada tanggal 14 Maret 2023 mendatang. Ya, jadi kami berharap dengan kejadian ini tidak terulangi lagi, dan di jajaran kami juga sudah kami sampaikan agar selalu bersinergi dengan teman-teman PPS dan Pantarli di tingkatan kecamatan juga begitu. Saya berpikir bahwa komunikasi dan koordinasi selama ini kami dengan teman-teman di KPU sudah berjalan dengan baik, dan olehnya
ini juga menjadi refleksi kita bersama bahwa tugas dari kami di penyelenggara memastikan, kemudian untuk persoalan ini nanti kami akan mengirimkan imbauan internal ke jajaran Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Desa. Strategi apa lagi yang akan kami bangun untuk di kira-kira 2 minggu ke depan sampai tanggal 14 Maret agar kiranya hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi. Ditanya terkait itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Motong Dirwan Korompot menjawab, pihaknya telah melakukan konfirmasi ke pihak-pihak terkait di 2 desa yang dilaporkan. Pihaknya juga telah menerima penjelasan dari petugas di lapangan bahwa tidak ada oknum Pantarli yang menggunakan jasa orang lain dalam melakukan proses coklit. Pihaknya juga telah menerima penjelasan dari petugas di lapangan bahwa tidak ada oknum Pantarli yang menggunakan jasa orang lain dalam melakukan proses coklit. Dirwan menjelaskan Pantarli di Lampuno dalam melakukan coklit memang ditemani oleh adiknya. Itu karena sebelumnya Pantarli ini mengalami kecelakaan sehingga tidak dapat menggunakan tangannya untuk membawa kendaraan sendiri. Dalam proses coklit, adiknya hanya membantu untuk menempelkan stiker karena tangan yang bersangkutan sulit untuk digunakan. Dirwan menegaskan dalam proses coklit Pantarli tidak diwakili oleh orang lain dan Pantarli sudah melakukan tugas sebagaimana mestinya. Namun demikian kata Dirwan, sesuai saran perbaikan di Supilopong, pihaknya telah melakukan coklit kembali pada 15 rumah dan hasilnya tidak ada kesalahan dalam data pemilih.